Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwati fillah azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini, pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dalam acara kita, dalam acara kesayangan kita tentunya, yaitu kajian Majalisu Syahrul Ramadan. Alhamdulillah pada pertemuan kita kali ini kita telah sampai pada pertemuan yang ke-23. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberkahi kita dan memberikan kemudahan-kemudahan bagi kita semua. Para pemirsa, Salam TV yang berbahagia, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, hadirin wal hadirat, para penonton yang setia. Pada pertemuan yang lalu, maksud saya pada pertemuan yang ke-22 ya, sudah kita sampaikan terkait pembahasan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'atan, al-majlisu ats-tsani asyara, yaitu majelis yang ke-12 ya. Majelis yang ke-12 itu terkait dengan golongan yang kedua tentang membaca Al-Qur'an. Kita paham bahwa pada pertemuan yang lalu itu sudah kita sampaikan bahwa di majelis yang kelima, mungkin para pemirsa ya masih bisa mengingat-ingat lah ya, bahwa di majelis yang kelima itu kita bicara tentang membaca Al-Quran itu ada dua bentuknya. Pertama, membaca Al-Quran yang bersifat lafziyah, itu lafaznya yang dibaca, yang membaca Al-Quran itu sendiri. Yang kedua disebut dengan tilawatun hukmiyah, yaitu membaca secara hukum. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah membenarkan Al-Quran, ya, kemudian juga mengikutinya, ya, mengikuti hukum-hukumnya. Jika itu adalah perintah dilaksanakan, jika itu larangan maka ditinggalkan. Itu dia maksudnya membaca secara hukum, ya. Jadi membaca lafaznya dan membaca hukumnya maksudnya menjalankan apa yang ada di dalam Al-Quran. Kalau itu perintah dilaksanakan, kalau itu larangan ditinggalkan, kalau itu sebuah i'tiqad, keyakinan-keyakinan, maka harus diyakini dan seterusnya dan seterusnya. Nah, terakhir Syekh juga menjelaskan bahwa memang tilawatun hukmiyah itu, pembacaan secara hukum itu, itulah yang menjadi poros daripada kebahagiaan seseorang dan celakanya seseorang itu. Artinya ketika seorang itu memang benar-benar mengamalkan Al-Quran, jadi tidak hanya membaca saja dia, tapi diamalkan, ditadaburi dan seterusnya, maka dia akan mendapatkan sa'adah, kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, ketika orang itu tidak mau ya berpaling dari Al-Quran, sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari mengingatku, dari Al-Quranul Karim, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, baginya lah kehidupan yang sempit, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan, kami akan kumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan a'ma, buta. Ya. Qala rabbi lima hasyartani a'ma, wahai Rabbku, kenapa engkau membangkitkanku, mengumpulkanku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, dulunya aku adalah orang bisa melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa, begitulah engkau kiranya waktu didatangkan kepadamu ayat-ayat kami, fanasitaha, lalu engkau melupakannya, wa kadzalika al-yauma tunsa, maka pada hari ini pun engkau dilupakan atau ditinggalkan, ya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, itu terdapat dalam surah Thaha ya, ayat 123 127. Ini tentu potongan ayat yang kita bacakan di sini ya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, ya. Terakhir kita sampaikan bahwa orang-orang yang berpaling dari Al-Quran, maka dia ini seperti an'am, binatang ternak, balhum adall, bahkan mereka ini lebih sesat. Ulaika humul ghafilun, mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Maka orang-orang seperti ini yang tidak mau mengambil hidayah dari Al-Quran, berpaling dari Al-Quran, ya, takabur dengan Al-Quran, maka dia wahwa fi qabrihi fi dhaiqin wa dhanqin, maka dia dalam kuburnya dalam keadaan terjepit, ya, dalam keadaan sempit. Qad dhiqa alaihi qabru, disempitkan kuburannya, hatta takhtalifa adla'uhu, sehingga
tulang belulangnya itu saling bersilangan. Ya, karena disempitkan gitu kan, menyilang jadinya, dirapatkan begitu. Bersilang tulang rusuknya itu. Wa huwa fi hasyrihi a'ma. Kemudian dia dibangkitkan, dikumpulkan nanti pada padang mahsyar dalam keadaan a'ma, buta. La yubsir, enggak bisa melihat. Ya. Terakhir ayat yang kita sampaikan itu adalah apa tadi? Ulaika kal an'amihum balhum adal, ulaika humul ghafilun. Itu dalam surah Al-A'raf ayat 179. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kiranya itu sekedar mengulang kaji kita yang lalu. Ada istilah orang lancar kaji karena diulang, kan begitu. Jadi sekaligus juga untuk pemirsa Salam TV tidak gagal fokus dan tidak gagal paham terkait dengan pembahasan kita yang akan datang ini, karena memang ada hubungan yang sangat erat ya, karena pembahasannya belum tuntas. Kita tuntaskan, kita lanjutkan selengkapnya apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'atan. Syekh mengutip firman Allah Azza wa Jalla berikutnya ini dalam surah Al-Isra ayat 97, yaitu wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umya wa bukma wa summa ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. Wa nahsyuruhum, dan mereka-mereka itu yang berpaling dari Al-Quran, tidak mau mengambil petunjuk dari Al-Quran dan seterusnya itu, wa nahsyuruhum, akan kami bangkitkan mereka ini yaumal qiyamah, di hari kiamat, ala wujuhim, diseret di atas wajah-wajah mereka, umya, dalam keadaan buta, wa bukma, dalam keadaan tuli, ya, wa summa, dalam keadaan bisu, bukma itu bisu, wa summa, dalam keadaan tuli, ma'wahum jahannam, tempat kembali mereka adalah neraka jahannam, kullama khabat zidnahum sa'ira, setiap kali neraka jahannam itu mau padam, zidnahum sa'ira, kami tambahkan kepada mereka nyalanya. Allahu Akbar. Surah Al-Isra ayat 97. Fahum lamma amu fid dunya an ru'yatil haqqi wa sammu an sama'ihi wa amsaku an yadqibihi wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi wa fi adanina waqru wa min bainina wa bainika hijab. Dan mereka, kata Syekh, fahum, maka mereka orang-orang yang berpaling dari Al-Quran itu, mereka lamma amu, manakala mereka buta di dunia. Buta dari mana? An ru'yatil haqq, dari melihat kebenaran. Ya, buta dari kebenaran, tak mau mereka memperhatikan kebenaran. Wasamu an sama'i, mereka tuli dari an sama'i, dari mendengarnya. Jadi mereka juga enggak mau melihat, mendengar juga enggak mau. Wa amsaku anil tuqibihi, dan mereka menahan diri untuk tidak mengucapkan, ya. Dan mereka menahan diri dari mengucapkan kebenaran tersebut. Jadi mereka buta dari kebenaran, artinya enggak mau melihat, ya, kebenaran itu di dunia. Waktu mereka hidup di dunia begitu, enggak mau melihat kebenaran, enggak peduli dengan kebenaran, enggak mau mendengarkan kebenaran, ya. Wa amsaku an nutqi bihi, dan mereka menahan diri dari mengucapkan kebenaran tersebut. Intinya mereka ini adalah orang-orang yang takabur, orang-orang yang sombong, orang-orang yang berpaling dari Al-Qur'an, tidak mau peduli dengan Al-Qur'anul Karim. Kemudian Syekh mengutip firman Allah Azza wa Jalla berikut dalam surah Fussilat, wa qalu qulubuna fi akinnatin. Dulu di dunia, qalu, mereka berkata, qulubuna, hati-hati kami ini fi akinnatin, tertutup, mimma tad'una ilaihi, dari apa yang engkau seru kami kepadanya. Hati kami ini tertutup terhadap apa yang engkau seru kami kepadanya, kepada Al-Quran. Kami tertutup. Wa fi adanina waqru, dan di dalam telinga kami itu ada waqr. Waqr itu sumbatan. Wa min bainina wa bainika hijab, dan di antara kami dan di antara engkau Muhammad ada hijab, yaitu apa? Ada dinding penghalang. Ya, terdapat dalam surah Fussilat ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5. Jadi ayat ini menginformasikan, menjelaskan bahwa mereka dulu di dunia ini enggak mau menerima kebenaran, ya, tidak mau menerima, enggak mau melihat, enggak perhatian, dengan alasan mereka ini hati kami tertutup nih. Ya, hati kami tertutup, telinga kami kayaknya ada sumbatan, enggak mau mendengar. Di antara kamu dan engkau wahai Muhammad ada penghalang, enggak mungkin kita terima kebenaran dari engkau, yaitu berupa Al-Quran, wahyu Allah Azza wa Jalla. Ya, begitu juga sunnah Nabi SAW.
Maka bagaimana kata Syekh? Jazahumullahu fil akhirah bimithli ma kanu alaihi fid dunya. Maka Allah balas mereka di akhirat seperti apa yang mereka lakukan atau seperti perlakuan mereka di dunia ini. Bagaimana perlakuan mereka di dunia ini terhadap Al-Quran? Yaitu tadi nggak mau mendengar, ya nggak mau mengikuti kebenaran, nggak mau memperdulikan. Begitu juga lah Allah Azza wa Jalla balas mereka di akhirat bimithli ma kanu alaihi fid dunya, dengan perbuatan mereka ini ya selama ini di dunia. Wa adha'ahum kama adha'u syari'atahu, dan Allah sia-siakan mereka sebagaimana telah mereka sia-siakan syariat-syariat Allah, syariat-syariat Allah di dunia ini. Syariat-syariat Allah yang terbesar terambil dari mana? Dari Al-Quran. Tapi mereka lupakan itu. Ya, seolah-olah tak ada begitu. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Kemudian Syekh mengutip kembali firman Allah SWT dalam surah Thaha 125, 126. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, dulunya aku adalah orang yang bisa melihat. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Maka begitulah engkau dulu datang kepadamu ayat-ayat kami, fanasitaha, lalu engkau lupakan. Ya, wa kadzalikal yauma tunsa, maka pada hari ini engkau juga dilupakan atau ditinggalkan, ya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kemudian firman Allah Azza wa Jalla berikut dalam surah An-Naba ayat 26, jazaa'u wifaqa, balasan yang setimpal, balasan yang serupa. Kemudian Syekh mengutip kembali dalam surah Al-Qasas ayat 84, wa man jaa'a bis-sayyi'ati fala yujzal ladzina 'amilus sayyi'ati illa ma kanu ya'malun. Dan barang siapa yang melakukan sebuah perbuatan keburukan, maka tidak dibalas orang-orang yang melakukan keburukan itu illa ma kanu ya'malun, kecuali seperti apa yang mereka perbuat. Jadi jelas ketika mereka tidak mau mendengarkan Al-Quran, tidak mau mengamalkan Al-Quran, berpaling dari Al-Quran, maka balasan mereka pun seperti itu. Mereka buta dari kebenaran, mereka akan dibutakan mereka pada di akhirat. Mereka tuli, mereka bisu, karena mereka tuli, nggak mau mendengar, nggak mau juga berbicara dengan kebenaran dan seterusnya. Maka balasannya pun serupa seperti itu. Al jaza'u min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan jenis amalannya. Kalau baik maka baiklah balasannya, kalau buruk, buruk pula lah balasannya. Ikhwati fillah azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia. Jadi ancamannya besar sekali. Ini ayat banyak sekali yang menjelaskan itu, maka kita hendaklah berhati-hati. Jadi apa yang disampaikan oleh Syekh di sini, penting kita untuk selalu dekat dengan Al-Quran, membacanya. Itu namanya tilawatul lafziyah. Tapi tilawatul hukmiyah ternyata lebih penting lagi. Apa? Mengikuti petunjuk Al-Quran, menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup, menjadikan itu sebagai hidayah. Kalau apa yang dikatakan oleh Allah, sami'na wa ata'na, ini kadang-kadang kita tidak, Al-Quran mengatakan begini, kita mengeluarkan pendapat yang lain, tidak benar. Itu adalah kekeliruan, itulah kesesatan. Jangan kita menyangka bahwa akal kita ini ya lebih hebat dari Al-Quran, tidak. Selama-lamanya ikhwan, sepintar-pintar apapun kita, Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW senantiasa di atas akal kita. Akal kita ini wajib tunduk kepada wahyu, bukan wahyu yang mengikuti akal kita. Ikhwati fillah azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Wa fi sahihil Bukhari an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla salatan. Dalam Sahih Bukhari dari sahabat Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla salatan, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau salat, ya, satu salat, wa fi lafzin salatul ghadati, dalam satu lapas dikatakan salatul ghadat, yaitu salat subuh, ya. Aqbala alaina biwajhihi, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam telah selesai melakukan sebuah salat, dalam riwayat dikatakan salat subuh, aqbala alaina biwajhihi, beliau pun menghadapkan kepada kami dengan wajahnya. Faqal, lalu beliau mengatakan, man ra'a minkumul lailatar ru'ya, siapa di antara kalian yang melihat mimpi tadi malam? Siapa yang bermimpi tadi malam di antara kalian? Qal, ya, fa in ra'a ahadun qassaha, apabila ada salah seorang di antara kami yang melihat mimpinya, qassaha, langsung diceritakan. Fa yaqul, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, masya Allah, ini sebagai sebuah bentuk pujian, sebagai bentuk ta'ajub, kalimat ta'ajub, ya.
artinya kagum beliau dengan mimpi-mimpi yang diceritakan oleh para sahabat yang memang ada melihat mimpi. Fasalana yauman. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum, kita rehat sejenak ya, nanti yang kita selengkapnya kita akan jelaskan hadis ini setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV Sahabat Keluarga Muslim. Ikhwati fillah, a'azzani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi tadi Nabi SAW salat subuh lalu menghadapkan wajahnya setelah selesai ya kepada para sahabat lalu bertanya, man ra'a minkumul lailatar ru'ya, man ra'a minkumul lailatar ru'ya, siapa di antara kalian yang melihat mimpi tadi malam? Qal fa in ra'a ahadun qassaha. Kata Nabi, kalau seandainya ada yang melihat di antara kalian, maka hendaklah dia menceritakannya. Jadi sahabat waktu itu ada yang melihat lalu ceritakannya, gini mimpiku, begini mimpiku, begitu. Fayaqul, lalu Nabi SAW mengatakan Masya Allah, ya, Masya Allah, Masya Allah. Jadi semacam kalimat pujian dan juga semacam kalimat ta'ajub ya, kekaguman atas mimpi-mimpi yang diceritakan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardahum jami'an. Fasa'alana yauman, suatu saat, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepada kami. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepada kami. Faqal, lalu beliau mengatakan, hal ra'a ahadun minkum ru'ya, apakah ada salah seorang dari kalian melihat mimpi? Qulna la, kami katakan enggak ada ya Rasulullah. Kami mimpinya ya pastilah mimpi kita semuanya ada mimpinya, tapi mimpi yang spesial, mimpi yang bisa kita riwayatkan gitu kan. Karena sebagian mimpi itu kita emang tak teringat, berlalu gitu aja gitu. Ada nggak mimpi yang bisa kita ceritakan dengan benar lagi, dengan lengkap lagi mimpi itu? Qulna la, nggak ada. Nah gitu ya. Bukan berarti nggak ada mimpinya, ada, tapi mimpi-mimpi yang biasa-biasa aja gitu, nggak ada yang spesial kan. Setiap orang pasti mimpi lah, karena memang tidur itu pasti ada mimpinya kan. Justru mimpi itu yang dicari kalau tidur. Gitu. Qulna la, nggak ada. Qal, lalu Nabi SAW mengatakan, lakinni ra'aitu lailata rajulaini. Lalu Nabi yang bercerita, tetapi aku tadi malam ya, ra'aitu al-lailata, tadi malam aku melihat rajulaini, dua orang laki-laki, atayani, keduanya mendatangiku. Jadi kali ini Rasulullah SAW yang menceritakan mimpinya. Kalau biasa-biasanya para sahabat yang gantian menceritakan mimpinya gitu kan, ketika ditanya oleh Nabi SAW, tapi kali ini enggak. Rasulullah SAW menceritakan bahwa ra'aitu lailata rajulaini atayani. Tadi malam ya, aku melihat dua orang laki-laki mendatangiku. Fasaqal hadis wa fihi. Lalu Nabi SAW pun membawakan hadis ini. Artinya lanjut menceritakan mimpi beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, dua orang laki-laki mendatangiku, fantalaqna hatta ataina ala muttaji'in. Maka kami pergi. Jadi Rasulullah SAW bersama dua orang laki-laki ini pergi. Fantalaqna, lalu kami pergi bergegas hatta ataina ala muttaji'in, sehingga kami bertemu ya, berjumpa dengan orang yang lagi muttaji'in, lagi dia ini berbaring. Ya. Wa idza akharu qaimun alaihi, dan ternyata ada yang lain yang berdiri di sampingnya bisakhratin, dengan sebuah batu besar. Wa idza huwa yahwi bisakhrah, ternyata dia membawa batu itu li ra'sihi, untuk kepalanya. Fayasla'u ra'sahu, lalu dia menghancurkan kepalanya. Jadi dipukulkan. Wa idza huwa yahwi, ternyata dia memukul dengan batu itu kepalanya. Fayasla'u ra'sah, maka kepala laki-laki yang tertidur tadi, yang terbaring tadi pun hancur, ya, hancur, remuk kepalanya. Fayatadahdahul hajaru, maka batu itu pun menggelinding hahuna ke sini. Fayattabi'ul hajar, lalu dia mengikuti batu itu. Fayakhuduhu, lalu dia mengambil batu itu. Fala yarji'u ila rajul, dan dia tidak kembali kepada laki-laki itu hatta yasihha ra'suhu, sehingga kama kana, sehingga kepalanya balik lagi seperti semula. Jadi kata Rasulullah SAW, saya bermimpi tadi malam didatangi oleh dua orang laki-laki. Lalu kami bertiga ini, saya dan dua orang laki-laki, kata Nabi SAW, ya, pergi kepada seorang laki-laki yang lagi berbaring.
Ternyata di sampingnya ada seorang laki-laki yang memegang batu yang besar. Lalu batu itu dia pukulkan kepada kepala laki-laki itu. Lalu kepala itu pun hancur dan batu itu menggelinding. Lalu dia laki-laki yang memukulkan ini dengan melemparkan batu itu kepadanya. Lalu batu itu diambilnya lagi. Diambilnya lagi dan ingin dia memukulkan kembali kepada laki-laki itu. Dan ternyata ketika dia ingin memukulkan kembali, kepalanya tadi udah balik lagi seperti semula. Jadi tadi kan awalnya hancur, ya, batu menggelinding. Lalu diambil lagi batu itu yang menggelinding tadi. Ternyata kepalanya pun sudah seperti semula. Tsumma ya'udu alaihi. Kemudian dia kembali si laki-laki tadi. Fayaf'al mithla ma fa'ala bihi al-marratal ula. Lalu dia melakukan seperti yang dilakukan di awal sekali. Yaitu yang pertama sekali apa? Dipukulnya balik lagi kepalanya dengan batu itu. Faqultu, aku katakan, subhanallah, maha suci Allah. Mahada, apa-apaan ini? Faqala li, maka kedua orang laki-laki ini berkata, intaliq, pergilah bersama kami. Bergegaslah bersama kami. Pergilah bersama kami. Bergegaslah bersama kami. Fadzakaral hadis wa fihi. Lalu Nabi SAW pun melengkapi hadisnya. Ceritanya bagaimana? Amar rajulu alladhi ataita alaihi. Ya, yusla'u ra'suhu bil hajar fahuwa ar-rajul alladhi ya'khudul Qur'an fayarfuduhu wa yanamu anis salatil maktubah. Jadi ketika Nabi SAW bertanya, subhanallah, apa-apaan ini? Kok laki-laki tadi berbaring, dipukul, lalu kepalanya udah hancur, balik lagi kepalanya seperti biasa, dipukul lagi dengan batu. Faqala li, maka kedua orang laki-laki tadi pun berkata, kan itu dua laki-laki yang mendatangi Nabi. Intalik, pergilah, ayo kita bergegas. Lalu disampaikan, amar rajulu, adapun laki-laki, alladzi ataita alaihi, yang engkau didatangkan kepadanya, yang kau didatangi, yang laki-laki yang kau datangi tadi itu, laki-laki yang berbaring tadi, yusla'u ra'suhu, yang dihancurkan, yang diremukkan kepalanya bil hajar dengan batu, fahuwa rajul, maka itulah laki-laki ya'khudhu al-Qur'an, yang menjadikan Al-Qur'an, dia mengambil Al-Qur'an, fayarfuduhu, lalu dia menolaknya, wa yanamu anil salatil maktubah, dan juga dia tidur dari salat 5 waktu. Artinya melewatkan salat 5 waktu gara-gara tidur. Jadi di sini hadis yang mulia ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah rahmatan wasi'atan. Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin ingin menjelaskan bahwa ternyata orang-orang yang mengambil Al-Qur'an, artinya dia mungkin membaca mau gitu kan. Tapi ternyata apa? Fayarfuduh, lalu dia tolak. Itu tadi, mungkin kalau sesuatu yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya barangkali dia tolak. Atau sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendaknya dia tolak. Ya. Dia ambilnya Al-Quran tapi dia tolak. Itu tadi mungkin membaca saja dia mau, tapi mengikuti hukum-hukumnya, mentaati apa yang ada dalam Al-Quran. Kalau itu perintah dilakukan, kalau itu larangan ditinggalkan, dia nggak mau. Plus tambahnya lagi wa yanamu anis salatil maktubah, dan juga tertidur dia dari salat 5 waktu. Dan ini juga ancaman ternyata. Orang-orang yang tidur dari salat 5 waktu, lihat bagaimana tadi disiksa dia nanti di akhirat. Kepalanya akan dihancurkan. Setelah kepalanya hancur, balik lagi bersatu. Bagaimana pedihnya adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tentu menjadi saksi bahasan kita adalah terkait dengan seorang laki-laki yang ya'khudul Quran. Dia mengambil Al-Quran, tapi apa? Dia tolak. Gitu kan. Ya mungkin dia sebagian aja dia mau, sebagian lain tidak. Makanya ikhwati fillah azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia, hendaklah Al-Quran itu kita benar-benar mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Jangan hanya sesuai dengan hawa nafsu kita yang kita terima. Kalau tidak sesuai dengan hawa nafsu kita tolak, ini tidak benar. Ya, kewajiban kita adalah beriman kepada Allah SWT, beriman kepada Rasulnya, ya, dan seterusnya. Rukun iman yang 6 itu sekaligus konsekuensi dari beriman kita itu apa? Kita tahu kan? Ya, beriman kepada Allah itu rukun iman yang pertama. Rukun iman yang kedua apa? Beriman kepada malaikatnya. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitabnya. Beriman kepada kita salah satu konsekuensi kita beriman kepada Allah. Ya, oleh karena itu, ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, hati-hati kita dengan masalah ini. Maka pastikan diri kita adalah orang yang mengikuti Al-Qur'an dengan secara lengkap. Orang yang mengikuti Al-Qur'an tidak hanya separuh-separuh. Betul-betul kita maksimal mengikuti Al-Qur'an dari alif sampai ya. Ya, kita patuhi apa yang ada diperintahkan dalam Al-Qur'an dan kita tinggalkan apa yang dilarang di dalam Al-Qur'an. Ikhwati fillah azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Kemudian Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah membawakan hadis berikutnya, kita lihat. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam khataba an-nasa fi hajjatil wada' faqala
Inna syaitana qad ya'isa an yu'bada fi ardikum walakin radiya an yuta'a fi ma siwa dhalik mimma tuhaqaruna min a'malikum fahdharu inni taraktu fikum ma in tamassaktum bihi falan tadillu abadan kitaballahi wa sunnata nabiyhi rahul hakim wa qala sahihul isnad. Dari sahabat Ibnu Abbas, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, yaitu Abbas dan Abdullah bin Abbas. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Abbas, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam khataban nasa, beliau berkhutbah di hadapan manusia. Di mana? Di Hajjatil Wada, pada waktu haji wada, yaitu haji perpisahan. Faqal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, "Inna syaitana qad ya'isa." Sesungguhnya syaitan qad ya'isa, sungguh telah putus asa, ya, an yu'bada fi ardikum, dia disembah di bumi kalian. Di mana itu? Yaitu di Jazirah Arab, ya, Jazirah Arab. Dia sudah putus asa disembah di bumi kalian, di Jazirah Arab. Walakin radiya, tetapi syaitan itu senang dan suka an yuta'a fi masiwa dzalik, bahwa dia ditaati pada perkara-perkara selain demikian. Dari perkara apa saja? Mimma tuhaqaruna, dari perkara-perkara yang kalian meremehkan min a'malikum. Kalian merendahkan amalan-amalan kecil kalian. Fahdharu, makan hati-hatilah. Ya, jadi syaitan itu memang dia putus asa, ya, untuk disembah di Jazirah Arab, ya. Ya, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla akan menjaga negeri-negeri kaum muslimin, terutama negeri-negeri yang diturunkan di situ wahyu, yaitu kota Madinah, kota Makkah, ya, dan seluruh Jazirah Arab, ya, karena insyaallah taala mereka adalah orang-orang yang menjaga tauhid mereka dengan baik, sehingga syaitan pun putus asa untuk bisa disembah, ya. Tetapi katanya ridha, dia suka ditaati pada perkara-perkara selain itu. Selain bisa disembah kan ada yang lain. Mungkin kalau disembah enggak lah gitu kan. Tapi sekalian selain yang lain-lain bisa. Dari apa itu? Mimma tuhaqaruna min a'malikum, dari perkara-perkara yang kalian menganggap remeh dari amalan-amalan kalian. Fahdharu, maka hati-hatilah. Berapa banyak kita menganggap remeh amalan-amalan itu kan. Alah, ini kan hanya doa makan saja, ngapain enggak doa juga bisa gitu kan. Orang kadang-kadang, ini kan sunnah saja, ngapain lah ini. Gitu kan. Ini dan seterusnya dan seterusnya. Kita menganggap remeh, ya, sehingga kita menyanyiakan amalan-amalan sunnah tersebut, ya. Atau amalan-amalan yang sedekah, kalau nggak banyak nggak mau sedekah, ini juga kan. Kalau 1.000 2.000 dia nggak mau sedekah gitu. Allah kan kecil aja, ngapain disedekahkan lagi. Kalau sedekah itu yang gede, itu syaitan, ya. Syaitan yang buat gitu. Gede juga nggak ada gitu kan. Gede juga nggak pernah dia gitu. Yang kecil juga enggak gitu kan. Ini permainan-permainan syaitan semua. Jadi oleh karena itu kita jangan sepelekan. Mungkin kita hanya istighfar sekali di luar sholat, gitu kan. Setelah sholat kita mungkin ada istighfar 3 kali kan. Tapi di luar sholat kita nggak mau istighfar walaupun sekali. Sekali aja kok, ngapain. Tapi orang-orang yang tidak mau ikut syaitan, dia akan beristighfar walaupun sekali. Karena itu satu istighfar akan mahal kelak di akhirat. Mungkin di sini biasa-biasa saja kita kan, capek pun enggak gitu kan. Tapi di akhirat itu mahal harganya. Maka syaitan kita melalaikan dari amalan-amalan kecil. Alah, nggak usah lah. Puasa Senin Kamis apalah artinya itu. Kira-kira begitu kan. Ini godaan-godaan syaitan, ya. Itu syaitan semua. Ngaji, apa yang kita dapat ngaji? Kan di YouTube banyak. Kan gitu. Ngapain kita dengar-dengar di Salam TV, dengar di apa? Kan banyak kajian. Dilalaikan. Di YouTube juga nggak ngaji dia itu. Dia juga nggak dengar, apalagi hadir secara live di majelis ilmu. Akhirnya apa? Dia terlalaikan dari itu semuanya. Maka kata Nabi SAW, "Fahdharu, hati-hati kalian. Inni taraktu fikum." Sesungguhnya aku tinggalkan kepada kalian. Ma in tamassaktum bihi. Yang jika kalian berpegang teguh dengannya yang aku tinggalkan itu. Falan tadillu abadan. Tidak akan kalian sesat selama-lamanya. Apa itu? Kitaballahi wa sunnatan nabihi. Kitabullah, yaitu Al-Quran, wa sunnatun nabihi, dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Rahul Hakim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim, wa qala sahihul isnad, dan sanadnya pun sahih. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin menjelaskan bahwa ada orang kadang-kadang ketika kita katakan memahami Al-Quran dan sunnah harus mengikuti pemahaman para sahabat. Mereka akan berhujah dengan hadis ini. Itu ada hadis Pak Ustadz, itu katanya aku tinggalkan kepada kalian yang jika kalian berpegang teguh dengannya tidak akan kalian sesat selama-lamanya. Hanya 2 disebut.
Kitab Allah wa sunnatun nabihi, kitabullah dan sunnah nabinya. Mana ada pemahaman sahabat disebut di situ? Maka kita katakan, ini hadis Nabi ngomong kepada siapa? Nabi SAW berbicara kepada siapa? Kepada para sahabat. Kalau kepada sahabat nggak perlu pemahaman lain dia. Kenapa? Karena langsung dia melihat bagaimana Nabi SAW memahami Al-Quran dan Sunnah. Nabi SAW yang langsung mengajari mereka. Jadi tak perlu. Maka yang perlu itu mengikuti pemahaman para sahabat adalah kita. Kita ini bukan sahabat. Oleh karena itu kita perlu ya untuk memahami Al-Quran dan Sunnah mengikuti pemahaman para sahabat. Dan itu juga difirmankan oleh Allah SWT kan. Ya. Di dalam Al-Quranul Karim dalam surah An-Nisa ayat 115, dalam surah An-Nisa 136. Ini menunjukkan semuanya bahwa memahami Al-Quran dan Sunnah harus mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum wa radha. Ikhwati billah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Tampaknya kita pun harus jeda sejenak. Kita akan lanjutkan nanti setelah satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV Sahabat Keluarga Muslim. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi saya pertegas lagi bahwa sebelum jeda saya sampaikan bahwa mengikuti Al-Quran dan Sunnah harus sesuai dengan pemahaman para sahabat. Tapi ada yang mengatakan ini hujahnya ada ini Ustaz, Rawahul Hakim. Kan gitu. Diriwayatkan oleh Imam Hakim, Nabi SAW hanya meninggalkan kitabullah dan sunnah nabinya. Yang kalian berpegang teguh dengannya, kalian keaksi selama-lamanya. Jadi ngapain kita mengikuti pemahaman para sahabat? Maka kita jelaskan. Nabi SAW ini kan berbicara kepada para sahabat. Tentulah kalau para sahabat tak perlu membutuhkan pemahaman lain. Kenapa? Karena mereka langsung melihat Nabi SAW bagaimana mengamalkan Al-Quran. Dan mereka dilihat oleh Nabi SAW yang kalau salah langsung ditegur. Makanya kita yang butuh. Kalau Anda bagian dari sahabat silahkan. Ya nggak perlu Anda memahami pemahaman para sahabat. Tapi kalau Anda bukan sahabat, dan saya kira kita ini bukan sahabat begitu kan. Karena zamannya sudah lewat sekali. Makanya kita katakan bahwa memahami Al-Quran dan Sunnah, ikat Al-Quran dan Sunnah itu dengan pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wa an Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi. Dari Amr bin Syu'aib an abihi, dari bapaknya, an jaddihi, dari kakeknya. Ya. Qal, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, yumatsalu al-Qur'anu yaumal qiyamah. Pada hari kiamat kelak Al-Qur'an itu akan dijelmakan. Yumatsalu al-Qur'anu yaumal qiyamati rajulan. Pada hari kiamat kelak Al-Quran itu dijelmakan dia seperti seorang laki-laki. Jadi Al-Quran itu akan menjelma seperti seorang laki-laki. Fayu'ta birrajul, maka didatangkan kepadanya dengan seorang laki-laki yang lain. Qad hamalahu, telah membawa laki-laki ini. Fa khalafa amrahu, lalu dia menyelisihi perintahnya. Fayumatsal lahu khasman, maka jadilah dia seperti musuhnya. Fayaqul, lalu dia mengatakan, Al-Quran mengatakan, ya Rabb, hammaltahu iyaya fabi'sal hamil. Ya Allah, engkau jadikan dia sebagai pembawaku. Fabi'sal hamil, dia adalah seburuk-buruk orang yang membawa. Ta'adda hududi, dia melampaui batasan-batasanku. Wa dhayya'a faraidhi, dan dia menyia-nyiakan kewajiban-kewajiban dariku. Wa raqiba ma'siyati, dan dia melakukan perbuatan maksiat terhadapku. Wa taraka ta'ati, dan dia meninggalkan ketaatan kepadaku. Fama yazalu yuqdhifu alaihi bil hujaj hatta yuqal sya'naka bihi. Maka senantiasa Al-Quran memberikan argumen-argumen kepadanya hatta yuqal, sehingga dikatakan kepada Al-Quran sya'naka bihi, nasibnya orang ini berada di tanganmu. Fayakhudhuhu, lalu diambilnya biadihi, dengan tangannya. Fama yursiluhu, maka tidaklah dia buang, maka tidaklah dia mengirimkan orang ini hatta yukibbahu ala min kharihi, sehingga dia dibantingkan ke dalam api neraka di atas hidungnya di dalam api neraka. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Imam Hafiz, ya, dinukil wa nuqil an Al-Hafiz bin Hajar tahsinahu
Fa in sabata annahu hasan fal mumatsil qiraatul qari au jazauhu. Di sini disebutkan bahwa hadis ini merupakan, perlu kita sampaikan, hadis yang dhaif ya. Hadis yang dhaif dan dinukil juga dari Hafiz Ibnu Hajar. Tahsinahu Ibnu Hajar menukil bahwa hadis ini katanya hadisnya hasan ya. Fa in sabata, kalaupun itu hasan, kalaupun ini hadisnya ini betul ada, fa in sabata annahu hasan, kalau seandainya pun hadis ini hasan, fal mumatsil qiraatul qari. Maka yang dijelmakan itu adalah qiraatul qari, yaitu apa? Bacaan orang yang membaca. Au jazauha atau balasannya. Wa huma makhluqani, dan itu dua makhluk. Au yuqal inna tamsil yaqtadi an al-mumassil bihi ghair mumassil falyastalzim an yakhluqal Qur'an. Jadi dikatakan bahwa hadis ini yang dari jalan sahabat Amr bin Syu'aib ini dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwa akan dijelmakan Al-Quran pada hari kiamat. Mungkin ada yang bertanya begitu kan, kok Al-Quran berarti makhluk dong Pak Ustadz kalau dijadikan dia seperti orang pada hari kiamat kelak. Maka dikatakan di sini ya, dinukilkan dari Al-Hafiz Ibnu Hajar ya, bahwa yang dimaksud dengan yang dijelmakan itu adalah bacaannya, bacaan orang yang membaca. Jadi bacaannya itu dibuat oleh Allah berupa dari seorang laki-laki. Bacaannya itu bukan Al-Qur'annya gitu ya. Ataupun balasannya. Bacaan dan balasannya itu kan suara ya. Suara apa namanya ini? Qiraatul qari, bacaan orang yang membaca Al-Qur'an itu, dan balasannya itu makhluk ya. Jadi bukan yang dimaksud adalah Al-Qur'annya. Jadi perlu saya sampaikan di sini biar jangan gagal paham ya, bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Ya, Al-Quran itu adalah kalamullah. Tapi di hadis ini, sekali lagi saya katakan bahwa hadis ini juga bermasalah dari sisi sanadnya, hadis yang dhaif. Tapi Syekh di sini membawakan ini ya sebagai syawahid saja, sebagai penguat. Kenapa? Karena hadis-hadis yang sahih sudah banyak yang dia dibawakan. Jadi di sini dia bukan dia sebagai umdah ya, bukan sebagai pokok, tetapi dia sebagai syawahid, sebagai penguat saja. Dan itu tidak mengapa. Yang nggak boleh dijadikan hadis dhaif itu sebagai landasan dalam kita beramal dan berpijak kalau dia sebagai umdah, sebagai pokok. Kalau dia hanya sebagai pembantu saja nggak ada masalah. Begitu ya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan kembali. Jadi dikatakan tadi dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yumatsalul Qur'anu yaumal qiyamah. Pada hari kiamat kelak Al-Qur'an itu dijelmakan seperti seorang laki-laki. Maka saya katakan tadi ini maksudnya ini adalah bisa saja bacaan orang yang membaca atau balasannya ini dijelmakan ya. Kemudian fayu'ta birrajuli, maka dia tangkap dengan seorang laki-laki yang lain. Qad hamalahu, dia sudah membawa laki-laki ini. Fa khalafa amrah, ternyata urusannya diselisihinya. Fayumatsalu lahu khasman, maka dimisalkan dia atau dijelmakannya seperti musuhnya. Orang seperti musuhnya dia karena dia menyelisihi perintahnya. Fayaqul, lalu mengatakan, ya Rabb hammaltahu iyaya fabi'sal hamil. Ya Allah, engkau jadikan dia sebagai pembawaku. Dia adalah seburuk-buruk orang yang membawa. Ta'adda hududi, dia melampaui batasanku. Dhayya'an faraidi, dan menyiapkan kewajiban-kewajiban dariku. Wa raqiba maksiati, dan dia melakukan perbuatan maksiat kepadaku. Wa taraka ta'ati, dan meninggalkan ketaatan kepadaku. Fama yazalu yuqdhifu alaihi, dan senantiasalah Al-Quran itu mengeluarkan hujah-hujah kepadanya hatta yuqal, sehingga dikatakan kepada Al-Quran tersebut sya'naka bihi, yaitu apa? Sya'naka bihi, urusannya berada di tanganmu. Fayakhudhu biyadihi, lalu diambil dengan tangannya. Fama yursiluhu, maka telah dia mengirimnya hatta yukibbah, atau dia dibantingkan ala min kharih, di atas hidungnya, finnari, di dalam api neraka. Jadi di sini maksudnya hadis ini sebagaimana saya sampaikan, perlu kita jelaskan bahwa hadis ini dhaif, tapi yang menjadi saksi bahasannya adalah begitulah kiranya orang-orang yang melalaikan Al-Quran. Orang-orang yang tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam hidupnya. Orang-orang yang tidak mau mematuhi hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Kelak balasannya seperti itu. Sekali lagi saya sampaikan bahwa hadis ini meskipun dhaif, tapi dia hanya sebagai syawahid. Sebagai penguat-penguat saja. Dan yang lain-lain hadis seperti dalam Bukhari tadi kan jelas ya, bahwa seorang orang yang meninggalkan Al-Quran, tidak mau mengambil petunjuk Al-Quran, maka dia akan dihancurkan kepalanya ya, dan disiksa sedemikian rupa di akhirat kelak. Ikhwati fillah, a'azzani Allah taala wa iyyakum jami'an.
Wa fi sahih Muslim an Abi Malik Al-Asy'ari, dalam sahih Muslim dari Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, Al-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Al-Qur'an itu bisa menjadi hujjah kepadamu atau atasmu. Maksudnya Al-Qur'an bisa menjadi penolong bagimu atau menjadi pembinasa bagimu. Lihat bagaimana kita dengan Al-Qur'an. Al-Quran di hadapan kita ada. Dia adalah kalamullah sebagai petunjuk hidup. Pertanyaannya kemudian, bisa nggak kita jadikan Al-Quran ini betul-betul sebagai petunjuk hidup? Atau hanya kita jadikan dia pajangan saja? Nggak mau kita menerima apa yang ada dalam Al-Quran. Berapa banyak orang yang nggak peduli dengan Al-Quran. Dia justru memuji-muji hukum-hukum yang dibuat oleh manusia, yang dibuat oleh makhluk. Sementara dia tidak mau mengikuti apa yang ada dalam petunjuk dalam Al-Quran. Membaca WA, membaca Instagram, membaca WhatsApp, membaca Twitter, membaca lain-lain, semangatnya luar biasa. Semangat 45. Tapi baca Al-Quran tidak ada semangatnya. Bahkan kalau kita tanya, terakhir, kapan antum terakhir akhi baca Al-Quran? Kapan antum terakhir kali baca Al-Quran? Mungkin dibilangnya sebulan sekali. Atau mungkin tahun yang lalu. Na'udzubillah min dzalik. Seorang muslim dia menjadikan wiridnya itu adalah Al-Quran. Setiap saat dia membaca Al-Quran. Ada wirid-wiridnya, ada waktu-waktunya ditentukannya. Dia senantiasa mendawamkan Al-Quran itu. Ya, mendawamkan membacanya. Dan juga tentunya tidak hanya sekedar dibaca lafaznya. Tapi juga diamalkan perintah-perintah yang ada dalam Al-Quran. Dan meninggalkan larangan-larangan yang ada dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran kata Nabi SAW dalam riwayat Muslim ini. Al-Qur'anu hujjatun laka au 'alaika. Al-Quran itu bisa menjadi hujjah kepadamu, menjadi penolong kepadamu. Au 'alaika, menjadi pembinasa bagimu. Kapan dia penolong? Ketika kita mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran tentang segala perintah-perintah, larangan kita jauhkan. Ya, dia bisa membinasakan apa? Ketika kita berpaling dari Al-Quran, tidak mau memahaminya, tidak mau mungkin membacanya juga nggak mau, mengikuti petunjuknya juga tidak mau. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Al-Qur'anu syafi'un musyaffa'un. Al-Quran itu bisa memberikan syafaat. Musyaffa'un, syafaatnya dikabulkan. Faman ja'alahu amamahu, maka barang siapa menjadikan Al-Quran di depannya, qadahu ilal jannah, akan membawanya kepada sorga. Wa man ja'alahu khalfa dhahri, dan barang siapa menjadikan Al-Quran di belakang punggungnya, saqahu ilan nar, dia akan membawanya kepada api neraka. Jadi sini jelas ikhwati billah, maka mari sama-sama kita jadikan Al-Quran benar-benar sebagai petunjuk hidup. Ya. Benar-benar sebagai petunjuk hidup. Apa yang tidak ada dalam Al-Quran semua sudah dijelaskan. Riba nggak boleh dimakan, tinggalkan riba. Zina nggak boleh dilakukan, tinggalkan zina. Mencuri nggak boleh dilakukan, tinggalkan mencuri. Berdusta nggak boleh, tinggalkan berdusta. Apalagi berkhianat tidak boleh, tinggalkan berkhianat. Munafik nggak boleh, jangan menjadi orang yang munafik. Apalagi durhaka kepada orang tua nggak boleh, jangan. Syirik itu yang paling terbesar dijelaskan dalam Al-Quran. Jangan kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ikhwati billah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Kata Abdullah bin Mas'ud, siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya sebagai imamnya, maka dia akan membawanya kepada sorga. Tapi siapa yang menjadikan Al-Quran di belakang punggungnya, dia akan dibawa ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Faya man kana Al-Qur'anu khasmahu, maka wahai orang yang celaka yang menjadi Al-Quran, yang menjadikan Al-Quran khasmahu sebagai sengketanya, sebagai musuhnya. Kaifa tarju mimman ja'altahu khasmaka asy-syafa'ata. Bagaimana engkau bisa selamat dari orang yang engkau jadikan khasmaka, musuhmu, asy-syafa'ata, bahwa dia adalah pembelamu. Bagaimana kita bisa menjadikan penolong kita, ya? Kita menjadikan musuh kita yang justru dia adalah penolong kita. Ya. Jadi katanya di sini kaifa tarju, bagaimana engkau mengharapkan mimman ja'altahu khasmaka, dari orang-orang yang kau jadikan dia itu sebagai musuhmu, syafa'ah, yang pembelamu. Yang dia justru pembela kita, tapi kita jadikan dia adalah musuh. Bagaimana bisa membela kita? Wailun liman syifa'uhu khosmuhu, ya, khusama'uhu, ya. Wailun liman syufa'uhu khusama'uhu yauma turbahu al-bidha'ah. Kemudian dikatakan wailun, celakalah, ya. Bagi siapa? Wailun liman syufa'uhu khusama'uhu. Celakalah bagi orang-orang yang pembelanya itu adalah musuhnya. Jadi yang justru musuhnya itu pembelanya gitu. Pembelanya jadikannya musuh. Ini bermasalah kan? Pembelanya jadikan musuh.
teman dijadikan lawan gitu kan. Kalau lawan jadikan lawannya memang iya kan. Memang sepantasnya. Setan jadikan musuh, udah pas. Nah kan gitu. Ini malaikat jadikan musuh. Nah ini kan benar gitu kan. Jadi wailun, celakalah liman syufa'ahu khusama'ahu. Celakalah bagi mereka-mereka yang menjadikan syufa'ahu, pembelanya adalah musuh-musuhnya. Pembelanya sendiri jadi musuhnya. Yauma turbahul bida'ah, pada hari yang menanglah perdagangan. Artinya pada hari kiamat, siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai ikutannya, sebagai imamnya, sebagai petunjuk hidupnya, maka dia akan mendapatkan keberuntungan dan kemenangan. Tapi sebaliknya, siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai musuhnya, tidak mengikuti Al-Quran, tidak mematuhi perintah dalam Al-Quran, jauh dari Al-Quran, maka siap-siap akan ada kerugian yang besar yang akan dihadapinya. Kalau kita rugi di dunia ini, hari ini kita rugi, besok bisa untung. Ya, besok bisa untung. Tapi kalau kita rugi di akhirat, nggak ada lagi untungnya. Rugi ya rugi gitu. Maka di akhirat sana hanya dua pilihannya. Kalau sakit, sakit betul. Kalau nikmat, nikmat benar gitu. Kalau kita di dunia ini, kalau kita pun sakit, besok mungkin bisa kita sembuh. Hari ini kita lapar, besok kita bisa kenyang. Masih ada harapan gitu. Tapi kalau di akhirat, na'udzubillah min dzalik, maka kita berusaha selalu ikhwati fillah untuk mengikuti Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Hada wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mungkin sampai di sini dapat kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini ikhwati fillah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Hada wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.